Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Bincang asik bareng Bel. Ngobrol asik penuh inspirasi, santai bareng tambah edukasi. Ketemu lagi sama aku Alma yang akan menjadi host kali ini. Kali ini kita akan membahas departemen yang mempunyai peran penting, super penting dalam pengembangan sumber daya mahasiswa. Mikirin gimana caranya mahasiswa itu bisa berkembang, berproses, sampai punya kualitas yang mumpuni. Siapa lagi kalau bukan Departemen PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Halo Kang. Halo Teh. Nah, selamat datang Teteh dan Akang di bicara kali ini ya. Okay. Nah, kita lanjut aja nih ke sesi tanya jawab ya. Sesi yang pertama itu ada perkenalan, kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya gitu lah benar ya. Nah, boleh dong biar makin dekat nih, boleh kenalan dulu dari nama, jurusan, angkatan, serta perannya apa sih Teteh di PSDM Kabinet Bima Cakrawala ini? Oke, baik. Perkenalkan, aku Andini Malani Putri dari S1 Ilmu Keperawatan Angkatan 22 yang alhamdulillah pada tahun ini aku diamanahi sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa pada Kabinet Bima Cakrawala ini. Boleh buat akangnya? Oke, terima kasih ya Teh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Maulana Akbar. Saya juga sama dari S1 Ilmu Keperawatan Angkatan 2023 yang pada tahun ini berkesempatan di Departemen PSDM, yaitu subkaderisasinya di Subdepartemen Kaderisasi Teh. Nah, karena sesi tanya jawab cukup dipersingkat saja ya Teh ya. Kita lanjut aja ke sesi kedua nih tentang tugas dan peran penting gitu Departemen Pengembangan Mahasiswa ini. Nah, ada pertanyaan selanjutnya Teh, secara singkat aja nih, apa sih tugas utama dari Departemen PSDM terutama di BMKRF Titkes Unjani ini? Oke, untuk tugas PSDM sendiri yaitu seperti namanya, yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa. Kita mengembangkan potensi-potensi mahasiswa, maupun itu akademik ataupun akademik. Nah, di sini kita juga teraplikasikan melalui program-program yang memang kita buat, seperti kaderisasi, lalu juga ada upgrading. Kita juga bukan hanya mengembangkan mahasiswa, masyarakat mahasiswa, tapi internal itu sendiri pun, di BEM itu sendiri pun, kita ada pengembangan melalui program kita yaitu upgrading. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya Teh, ternyata program kerjanya itu. Kita lanjut aja atau ada tambahan dari Akang? Cukup sih, sudah. Kita lanjut ya Teh. Nah, dari program kerja, apa aja sih Teh program kerja yang akan dilaksanakan atau yang ada gitu di PSDM ini? Boleh dijawab mau sama Teteh atau Akang? Mau sama siapa? Akang aja. Oke, tadi kan pertanyaannya Program kerja. ya. Iya. Program kerja mungkin sedikitnya yang saya tahu itu dari Departemen Kaderisasi. Yang pertama kita tuh ada PKKMB, lalu ada LKMM, terus nanti ada magang juga, nanti ada yang saya tahu sih cukup segitu ya Teh. Mungkin Atau dari Teteh tambahan nih? Oke, lalu kita juga ada upgrading. Lalu kita juga jangan lupa nih, di dalam PSDM itu sendiri memiliki 2 subdepartemen, yaitu Litbang dan Kaderisasi. Nah, di samping program-program kita juga memiliki Litbang, yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, di sini kita meneliti bagaimana mahasiswa bukan bekerja ya, maksudnya kayak bagaimana keseharian mereka. Lalu kita juga mencari bakat-bakat yang memang dimiliki oleh masyarakat Titkes, entah itu dari akademik ataupun non-akademik, entah tentang beasiswa atau tentang kemampuan seperti menari atau bernyanyi. Nah, nanti kita akan menyalurkannya lewat akademik. Kita lanjut aja nih Teh ke pertanyaan selanjutnya ya. Bisa ceritain nggak Teh gimana caranya PSDM itu membantu teman-teman mahasiswa biar bisa berkembang secara soft skill maupun hard skillnya? Oke, baik. Untuk bagaimana cara kita mengembangkan potensi anak-anak dan mengembangkan kemampuan anak-anak.
Sebenarnya sudah tersinggung tadi ya melalui program kami yaitu alur kaderisasi. Nah, alur kaderisasi juga kan ada beberapa yang memang harus dilalui oleh anak-anak mahasiswa baru. Seperti alur kaderisasi yang LKMM, lalu ada Mabim. Nah, itu juga ada pembagiannya, entah itu dipegang oleh prodinya masing-masing atau dipegang oleh kami. Contohnya yang dipegang oleh kami adalah LKMM. Nah, di dalam LKMM ini semua dasar-dasar mahasiswa, dasar-dasar menjadi pemimpin, seorang pemimpin, kami akan mengajarkan hal tersebut. Seperti hal-hal yang dasar, kami juga akan mengajarkan lewat di sana. Lalu kita juga memperkenalkan BEM itu sendiri di dalam sana. Nanti kita akan memperkenalkan bagaimana mahasiswa bisa menyalurkan aspirasi maupun bakat melalui kami nanti yang nantinya akan disalurkan kepada akademik. Berarti sangat luar biasa gitu ya, bisa mengasah bukan hanya soft skill aja, tapi hard skill ya buat teman-teman mahasiswa ini. Nah, ada tambahan nggak dari akaknya atau mau lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya? Mungkin sedikit ya. Tadi Ya. kan sudah dijelaskan oleh Teh Ani juga seperti itu. Kita juga dengan adanya perwakilan dari setiap prodinya untuk masuk ke BMKM Fitkes Unjani ini, kita juga melihat nih apakah banyak dari teman-teman yang didelegasikan itu mempunyai bakat-bakat yang tertentu, tapi mereka tidak tahu kemana penyalurannya seperti itu kan. Nanti bisa ke teman sekelasnya nanti, lalu aspirasi itu diserap dan disampaikan kepada PSDM. Oh seperti iya, Mau nambahin Teh? boleh. Nah, contohnya gini guys, ada juga program kita ataupun program kerja kita ataupun sebagai tugas kami itu mendelegasikan anak-anak ataupun masyarakat Fitkes. Contohnya kemarin untuk menjadi kepanitan ataupun kepengurusan di atas ataupun UNIF, kami akan mendelegasikan anak-anak ke UNIF. Nah, itu melalui kami seperti itu. Itu juga menjadi PR kami untuk mengembangkan bakat mahasiswa. Kalau misalkan memang masyarakat mahasiswa ada beberapa yang ingin naik ke organisasi yang di atas, nah itu bisa melalui kami dan kami juga akan mendelegasikannya seperti itu. Nah, kan Teh, kalau delegasi itu kayak mau jadi open recruitment PKKMB panitia universitas gitu ya Teh ya? Betul, nah itu salah satu contohnya. Kemarin juga kita belum lama mendelegasikan anak-anak Fitkes yang memang ingin dirinya ikut serta dalam kepanitiaan PKKMB UNIF. Oh, jadi beda Teh ya? PKKMB Unif, PKKMB fakultas, baru PKKMB prodi gitu. Betul ya. sekali. Kalau PKKMB fakultas dan Unif itu orang-orangnya tuh bisa di open recruitment ya gitu Teh. Betul. Jadi dari prodi manapun bisa gitu Teh. Betul sekali. Cuma di sini kan kita kalau misalkan di Fitkes sama di universitas itu agak beda. Kalau misalkan memang di fakultas itu tidak berbentuk delegasi karena kita langsung di dalam rumah kita sendiri, ibarat katanya seperti itu. Cuma untuk kami memberikan kalian mahasiswa Fitkes untuk didelegasikan ke universitas, itu kita harus memiliki surat delegasi. Jadi kita tahu anak-anak mana saja dan dari prodi mana saja yang memang mewakili Fitkes untuk ke universitas. Nah, kalau surat delegasi itu diberikannya oleh dari teteh dan akang PSDM gitu Teh. Betul sekali, dari BEM. Berarti tinggal kalau ada mahasiswa Fitkes yang tahun depan mau ikutan PKKMB universitas, bisa langsung aja di chat nih teteh atau akang-akang dari PSDM-nya. Betul sekali. Kita lanjut ya Teh ke pertanyaan selanjutnya. Menurut akang, menurut Teteh, kenapa pengembangan sumber daya mahasiswa ini sangat penting bagi mahasiswa-mahasiswa terutama di Fitkes ini Teh? Mau jawab kah? Silakan deh. Oke, boleh. Aja. Tadi pertanyaannya mengapa penting pengembangan sumber daya mahasiswa harus ada atau enggak? Sangat-sangat penting menurut kami. Karena apa? Di sini kita sebagai mahasiswa, ya tentunya beda dari siswa yang kita itu jadi maha dari segala-galanya ya Teh, harus bisa segala-galanya. Paling atas gitu Teh. Betul. Kehidupan siswa dan mahasiswa itu sangat beda. Kita harus dituntut untuk menjadi bisa. Kita juga seperti simulasi kerja lah ya ibaratnya Iya. Teh. Nah, kita juga harus tahu bagaimana cara kerja turun ke masyarakat. Nah, kita juga akan mengajarkan hal demikian gitu. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bersosialisasi, itu juga harus dikembangkan teman-teman. Sangat-sangat berbeda dari kita menjadi siswa dan mahasiswa. Mahasiswa itu seperti kita turun ke masyarakat,
bagaimana kita menanggapi ibu-ibu misalnya teh ya, atau Iya. bapak-bapak yang kita turun langsung ke masyarakat. Apalagi di kesehatan ya Teh ya. Betul, sangat betul sekali. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bersosialisasi, dan memberi pengetahuan yang lebih kepada masyarakat. Dari Akanya mungkin ada tambahan? Mungkin tambahan dari saya sedikit, mengapa penting pengembangan sumber daya mahasiswa ini, karena kan kita masa transisi dari SMA ke mahasiswa itu adanya sedikitnya memperkenalkan lah gimana sih tugas seorang mahasiswa Iya, itu kayak gitu. Kan nggak semata-mata mahasiswa dan siswa itu sama kan. Kita kalau sudah jadi mahasiswa, kita harus bisa cepat tanggap sendiri, nggak selamanya disuapin kayak gitu teh. Iya, beda ya Teh sama kalangan anak SMA, anak SMP, apalagi sampai bawah gitu ya. Betul sekali. Kita lanjut nih Teh, Kang, pertanyaan selanjutnya. Pembagian tugas di PSDM itu gimana sih? Kan tadi ada subdepnya, ada dua ya Teh ya, kaderisasi dan litbang. Nah, boleh diceritain dong Teh pembagian ininya, kerjanya gitu. Oke, baik. Untuk pembagiannya sendiri, PSDM sendiri sudah membagi dari awal program kerja kami, dari awal kabinet kami sudah membaginya itu. Misalkan ada yang memegang internal, ada yang memegang eksternal. Begitupun dalam program kerja kami sudah memberi tupoksinya masing-masing. Semisal, sudah ada yang memegang PHKMB ini, sudah ada yang memegang kaderisasi ini, sudah ada yang memegang ini. Nah, di situ juga kami sudah membaginya gitu. Nah, nanti kita tahu pas itu juga kita akan berkoordinasi selalu. Apapun bentukannya, kita juga akan selalu berkoordinasi, dan segala bentuk evaluasi kami akan selalu mendengar dan Mengupgrade gitu ya. betul sekali. Seperti norma kita ya, dan kita juga akan selalu mengevaluasi dan untuk pengembangan nantinya. Dari Akanya ada tambahan atau udah cukup? Cukup aja teh. Cukup nih. Nah, Teh lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. PSDM kan yang ngurusin pengkaderan. Kalau boleh tahu tingkat pengkaderan yang ada di mahasiswa Fitkes ini ada berapa sih Teh? Terus tingkatannya dari atas paling ke bawah itu pengkaderannya ada berapa dan apa namanya Teh? Oke, baik. Untuk alur pengkaderan yang memang dimiliki oleh Fitkes itu sendiri, kita memiliki pengkaderan dari tahun ke tahun juga ada yang perbedaan ya Teh. Soalnya kita juga melihat urgensinya. Yang pertama, kalau misalkan di dalam pengkaderan itu ada LKMM, ada juga Mabim. Nah, untuk tahun sekarang LKMM itu cuma ada satu. Yang tadinya ada TD dan TM yang sama himpunan dan sama BEM, itu sekarang cuma ada satu, yaitu dijadikan LKMM. Karena insya Allahnya di kabinet kami akan melakukan percepatan. Nah, semoga aja tercapai ya. Lalu di luar itu juga ada PKKMB universitas, fakultas, dan prodi. Seperti itu Teh. Nah, kalau prodi mah pasti lebih banyak dibahasnya oleh prodi lagi ya gitu. Betul. Kita itu berada di ruang lingkup fakultas teman-teman. Jadi kalau buat prodi sama universitas, mungkin dari teman-teman nih bisa nih dari Hima atau BEM universitas bisa dicontoh gitu podcast ini. Jadi kan biar teman-teman mahasiswa juga kadang suka ada yang mikir kayak apa sih bedanya PKKMB universitas dan fakultas gitu ya. Karena kalau diomongin sama kita takutnya salah gitu ya Teh ya. Betul. Nah, dari Akang ada tambahan? Sebenarnya tadi sudah cukup ya dijelaskan oleh Teh Andin, tapi mungkin aku mau sedikit kasih gambaran aja nih kayak pas masuk jadi mahasiswa tuh kita tuh harus ngelewatin apa aja sih. Yang pertama biasanya itu ada gladi sidang senat nih Teh. Gladi sidang senat itu biasanya nanti senat sama pihak rektorat sama pihak akademik kayak gitu Teh. Nah, habis dari gladi sidang senat biasanya nanti kita melalui PKKMB universitas. Nah, habis PKK universitas biasanya nanti akan ada masanya penjemputan dari fakultas ke universitas kayak gitu Teh. Nah, habis dari penjemputan itu kan tadi udah ngelaluin gladi sidang senat. Lalu tadi ada PKKMB universitas. Nah, nanti di sini kita akan ngelewatin PKKMB fakultas. Nah, itu yang sama kita gitu Teh. Iya. Itu kalau PKKMB fakultas kita yang memegangnya kayak gitu Teh. Nah, habis PKKMB nanti ada LKMM. Kalau tahun lalu kan ada LKMM. Oh, Kang, TM. PKKMB Prodi dulu ya, Kang? Kan habis fakultas, PKKMB Prodi, baru LKM. Iya, benar. Jadi nanti tuh PKKMB fakultas, lalu PKKMB Prodi, terus habis itu nanti ada LKME. Tadi kan udah lewatin sidang senat, PKKMB universitas, PKKMB fakultas, PKKMB Prodi, nanti ada LKMM. Nah, habis LKMM nanti ada namanya malam keakraban Teh. Mabim ya? Iya, Mabim. Itu namanya beda-beda sih dari setiap prodi. Nah, kalau habis dari situ
sudah ada masa pengkaderisasiannya. Kayak Berarti kurang lebih ada 5 tahap ya Teh ya. Dari Teteh mungkin ada tambah lagi? Atau udah cukup? cukup. Kita lanjut aja nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Kan Kang Teh dari tadi tuh kita nyenggol terus tentang litbang ya. Betul. Nah, litbang itu apa sih Teh artinya, dan boleh dijelasin nggak apa sih litbang itu gitu, dan apa tugasnya kayak gitu loh. Oke, untuk Litbang sendiri itu sebenarnya waktu pas tahun kemarin belum ada ya Teh. Oh, Ini adalah subdepartemen yang memang diusungkan oleh kabinet sekarang. Litbang itu singkatan dari penelitian dan pengembangan. Untuk tugasnya sendiri yaitu meneliti dan mengembangkan. Nah, seperti yang tadi udah aku singgung juga, kita juga memiliki proker yang memang mengembangkan, yaitu LKMM ataupun upgrading. Nah, upgrading itu untuk internal kami sendiri. Bagaimana cara kami mengelola organisasi, bagaimana kami manajemen waktu untuk organisasi ini. Lalu, Litbang itu sendiri itu tuh lebih kayak ke meneliti masyarakat Fitkas, bagaimana kehidupan masyarakat Fitkas. Nah, rencananya kami juga akan mempunyai link Google Form yang akan kami share kepada masyarakat, entah itu membicarakan tentang keluh kesah di dalam Fitkas, entah itu tentang aspirasi mereka, entah itu tentang cerita-cerita mereka. Nah, kita akan menerima itu, kita juga akan menampung itu. Kalau bentuknya aspirasi, kami akan salurkan itu kepada Adkesma yang memang menanggung jawabi tentang aspirasi sendiri. Nah, nanti dari Adkesma baru disalurkan ke akademik kalau memang aspirasi tersebut untuk akademik. Seperti itu Teh. Dari arahnya boleh ada tambahan nggak? Cukup Teh. Cukup. Iya, udah kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Strategi apa yang dipakai oleh Akang dan Teteh agar tugas PSDM itu berjalan maksimal dan berjalan mungkin lebih cepat gitu dan lebih terpantau? Oke. Dari saya dulu. Boleh. Oke, mungkin dari khususnya Departemen Kaderisasi ya, kita itu biasanya pas awal kabinet itu sudah membagi tugas Teh. Iya. Jadi nanti tuh kita udah dibagi-bagi ya Teh. Jadi ya, nanti tuh ada yang mau megang PKM siapa, LKMM siapa, dan upgrading siapa kayak gitu Teh. Jadi kita dari awal tuh udah membagi tugas agar nanti ke depannya tuh yang memegang itu fokus pada apa yang dipegangnya Teh. Kayak gitu sih Teh. Mungkin dari Ibu Kadep. Boleh Teh. Tidak jauh beda ya teman-teman. Soalnya kita juga ya pasti membagi hal demikian, tapi kita juga tidak lepas tanggung jawab. Bukan berarti kita menjatuhkan tanggung jawab itu kepada satu orang, enggak ya Teh. Kita juga akan ikut serta dalam membantunya. Dan seluruh kabinet pun pastinya akan membantu, apalagi dalam proker-proker yang memang besar. Seperti sekarang kan ada PKKMB fakultas ya Teh, itu juga kan sangat besar. Kita akan melibatkan, nah kita juga melibatkan volunteer nih Teh, dari teman-teman mahasiswa masyarakat Fitkas. Kita membuka volunteer untuk mereka ikut serta dan mengembangkan soft skill dan potensinya untuk ikut serta dalam kepanitiaan PKKMB ini. Jadi dari atas juga udah distrategiin ya Teh, siapa yang pegang, cuman saling membantu ya kayak gitu. Betul sekali. Nah, kita lanjut nih Teh ke pertanyaan selanjutnya. Kita udah masuk ke sesi ketiga tentang tantangan dan pengalaman Teteh Akang selama di PSDM. Apa tantangan terbesar yang Teteh dan Akang hadapi ketika berada di PSDM? Mungkin boleh dari Tetehnya dulu. Oke, tantangan terbesar kami yaitu mengenai jadwal-jadwal yang memang terkadang beda. Dan kita juga kadang sering berbeda pendapat kok Teh. Tapi berbeda pendapat itu adalah sebuah pemikiran yang bagus ya. Maksudnya menjadi wawasan yang memang menjadi luas gitu. Terlebih dengan waktu-waktu kita itu fakultas BEM itu menaungi 7 prodi. Dari mulai S1, D3, D4. Nah, kalau misalkan kita mengadakan proker yang memang sasarannya adalah mahasiswa Fitkas, kita harus melihat jadwal-jadwal yang memang harus disamakan persepsinya. Seperti kita melakukan LKMM kemarin. Nah, waktunya itu harus sama. Entah itu dari D3, D4, ataupun S1. Kita harus mencari waktu yang memang semuanya itu bisa. Itu juga jadi salah satu tantangan kami dan menjadi beban pemikiran kami. Karena tidak semena-mena kita mundur waktu. Kalau misalkan yang salah satu nggak bisa, kita juga harus tetap memikirkan prodi-prodi yang memang kadang lebih sibuk dari S1 maupun yang lainnya.
Dari akangnya mungkin ada tambahan? Mungkin saya mau sedikit menambahkan ya kan seperti yang sudah tadi Teranin jelaskan secara garis besarnya seperti itu. Kita juga kan berbeda ya fakultasnya di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini terhitungnya Fitkes itu terbanyak lah prodinya gitu kan. Jadi kita juga tidak bisa memikirkan hanya salah satu prodi seperti itu. Kita juga harus memikirkan prodi-prodi yang lain teh kayak gitu sih. Jadi biar gak disangka pilih kasih juga guys. Betul. Kita lanjut nih Teh ke pertanyaan selanjutnya. Boleh dong diceritain mau dari Akang atau Teteh tentang pengalaman berkesan selama jadi pengurus PSDM gitu. Oke. Betul, Teh. Kalau misalkan hal yang berkesan untuk kami pribadi, untuk aku pribadi adalah mahasiswa yang interaktif dan memberi kesan kepada kami bahagianya mereka saat selesainya proker kami. Entah itu gimana ya waktu pas kita LKMM. Kita itu bukan yang seru-seruan banget, tapi kita memberi kesan yang memang menurut mereka bermanfaat. Jadi respon mereka ke kami pun enak gitu Teh. Itu sangat berkesan menurut saya. Jadi kayak capek kita terbayarkan oleh bahagianya mereka ikut dalam program kami. Seperti itu. Jadi kayak kita tuh merasa berhasil gitu Teh. Ah, betul Udah sekali. beri materi-materi dan mereka juga bisa gitu Iya. jawab ya Teh. Betul. Dari Akang ada tambahan? Mungkin dari aku pribadi kesan yang membekas gitu ya dalam diri aku. Yang pertama tentunya bisa bertemu dengan orang-orang yang lingkupannya hebat dan keren-keren sih kayak gitu. Lalu aku juga seneng kayak langsung terjun ke masyarakatnya kayak gitu teh. Jadi itu memberikan kesan yang berbeda lah dalam diri aku teh. Kesan baru gitu ya. Iya, kesan baru. Nah kita lanjut nih Kang Teh. Kalau boleh memberi satu kata, gimana cara kalian menggambarkan kerja PSDM? Satu kata nih Teh, kira-kira apa? Kalau untuk PSDM-nya sendiri, keluarga. Karena kita selalu dan paling sering ketemu untuk ngomongin bagaimana pengembangannya, bagaimana kita yang tadinya gak bisa jadi bisa gitu. Kita juga sering banget ketemu, tapi untuk keseluruhan ada transformasi. Kita adalah orang yang memang tidak tahu apa-apa, tapi setelah kita melakukan, kita menjadi banyak taunya. Hebat sekali, benar-benar. Banget. Sebenarnya aku waktu sampai bilang kayak gitu aku terharu loh, karena kayak kita tuh bener-bener dari baik gitu ya kelihatannya, terjun ke PSDM yang nggak tahu apa-apa jadi tahu, terus mengajarkan ke banyak mahasiswa loh. Ini di Fitkes itu hampir 1.000 ya kan? Atau lebih ya? Lebih. Tuh lebih dari 1.000 mahasiswa setiap tahunnya gitu PKKMB baru, apalagi sekarang itu mau dipercepat ya alurnya, jadi mungkin kita akan vol 2 ya ini LKMM-nya, mengajarkan beberapa materi dan teman-teman juga jadi mempunyai bekal ya untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Dari Akang ada tambahan nggak? Mungkin kalau dari aku setuju sama Teh Andin karena dia juga sebagai kadep dari PSDM ya. Saya sangat bangga dengan beliau karena beliau juga sangat Masya Allah. memperhatikan anak-anaknya seperti itu Teh. Jadi ya. Berarti menjadi keluarga yang bertransformasi gitu ya. Benar. Hebat. Berarti kan sesuai namanya pengembangan, jadi akan terus berkembang menjadi lebih baik. Iya, betul. Nah kita lanjut deh ke sesi keempat nih sekarang. Harapan dan pesan buat Departemen PSDM sendiri apa teh? Oke, buat harapan aku untuk PSDM sekarang, terutama buat anak-anak aku, kita itu jalan lebih cepat dan lebih banyak bertemu. Maka dari itu, semangat buat kalian. Semoga kita semua masuk bareng dan keluar pun bareng. Jangan ada yang tumbang. Kalian hebat. Sejauh ini kalian benar-benar mau bersamai aku. Pokoknya hebat banget. Tunggu sedih ya, tunggu terharu gitu. Coba dari ini nih, dari anaknya gitu. Jujur ya, aku sangat bersyukur aku ditempatin di departemen yang aku mau, terutama di PSDM ini. Terus kayak kita juga saling support satu sama lain, terutama dari ibu kadepnya, beliau selalu memperhatikan kita. Jadi aku sangat-sangat beruntung ada di departemen ini, guys. Masya Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya kan tadi
kata-kata gitu atau enggak pesan buat departemen sekarang. Nah, kalau buat departemen selanjutnya yang akan mencalonkan menjadi PSDM di tahun depan, tips dari Teteh dan Akang apa nih biar bisa survive dan enjoy gitu menjalankan tugasnya seperti Akang dan Teteh? Oke, untuk kalian yang memang ingin meneruskan kami sebagai PSDM, niatlah dengan niat belajar dan harus yakin, jangan takut untuk menghadapi apapun rintangannya. Kalau dijalani dengan hati, PSDM itu bukan beban, tapi kesempatan. Dari Akang boleh ada tambahan? Mungkin tambahan dari aku juga pertamanya sebelum mendaftarkan diri ke BIMKM Filkes Unjani itu ada sedikit rasa kayak, aduh aku kayaknya nggak jadi deh, aku kayaknya takut untuk Khawatir gitu ya? khawatir dan takut untuk memulai kayak gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan menguatkan tekad buat kalau misalkan aku kayak gini terus, aku pasti gak bakalan maju kayak gitu kan. Iya benar. Nah, jadi dengan adanya itu saya mengeluarkan tekad untuk mendaftarkan diri. Jadi buat kalian jangan pernah takut untuk mencoba, berkata-kata tadi, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk memulai, dan jangan pernah takut untuk salah. Karena di dunia ini gak pernah ada yang salah sih sebenarnya. Iya. Mungkin dengan adanya itu cara kita belajar agar lebih baik. Kayak Benar. gitu deh. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang lagi nonton, jangan lupa didengar, jangan lupa diserapi, dan jangan lupa dijadikan pelajaran ya Teh. Wah, ini Teh gak frasa udah di penghujung acara aja ya Teh. Makasih banyak nih buat Akang, Teteh, PSDM yang udah meluangkan waktu hadir gitu di acara bicara kali ini. Dari obrolan kita jadi tahu kalau PSDM itu bukan sekedar departemen, tapi mesin penggerak ya Teh ya, yang bikin mahasiswa bisa berkembang lebih jauh. Nah, semoga cerita dan pengalaman dari Akang, Teteh bisa menjadi inspirasi buat mahasiswa-mahasiswa Filkes Unjani. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kang Teh, sebelum kita mengakhiri acara ini, sebelumnya aku tuh punya jargon. Jargonnya kayak gini. Teteh sama aku udah tahu belum? Belum. Nah, Mas tahu ya. Kalau aku bilang bicara, ngobrol asik penuh inspirasi, santai bareng, tanpa edukasi. Oke, panjang Agak panjang sih. Coba tembak sekali lagi ya. Bro, Ngobrol asik penuh inspirasi, santai bareng, Santai. tanpa edukasi. Tanpa edukasi. Dah? Oke. Oke. Kita lanjut ya ke depan ya Teh. Oke. Bicara, ngobrol asik penuh inspirasi, santai bareng, tanpa edukasi. Sampai jumpa buat teman-teman di podcast bicara selanjutnya. Bye.